Mulai, mungkin yang ketua kelas IPA 1 ada Clarissa ya, kalau nggak salah. Clarissa sudah ada, Clarissa? Untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Hadir, Bu. Oke, silakan Clarissa, ayo ajak teman-teman untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa mulai. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mulai ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini, sudah hadir tepat waktu. Jadi sekarang untuk link Meet, ya, gunakan link yang sudah Ibu berikan di Digisamik. Ya. Jadi sudah selesai pembahasannya. Dan kalian nanti bisa pelajari dari modul yang sudah Ibu berikan. Kita sudah masuk ke bab kedua, ya, tentang laju reaksi. Ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada ini istilahnya seperti pendahuluannya dulu ya. Karena di kelas 10 itu kalian belum Ibu berikan bagaimana menghitung konsentrasi larutan. Barangkali kalian masih ingat ya, di kelas 10 sudah pernah belajar satuan ppm ya, ppm, kemudian ada persen, apa tuh, persen volume, ingat nggak? Ada persen massa ya, sambil mengingat kembali di kelas 10 apa itu konsentrasi larutan. Ini pernah Ibu bahas waktu di stokiometri ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat membedakan pembuatan larutan dengan beberapa satuan konsentrasi larutan serta menentukan pengenceran suatu larutan di laboratorium dengan benar. Jadi yang akan Ibu sampaikan di sini ada pembuatan larutan dengan beberapa satuan konsentrasi larutan ya, serta menentukan pengenceran ya. Pengenceran itu apa sih ya, pengenceran larutan? Oke, ada yang tahu kenapa sih kalian harus bisa menghitung konsentrasi larutan? Ada yang bisa menjawab? Apa nih Ibu harus mengajarkan kalian menghitung konsentrasi larutan, kemudian membuat larutan, pengenceran, itu buat apa? Gitu. Ada yang bisa menjawab? Kita perlu tahu gitu, kalian harus tahu kenapa sih kita harus menghitung konsentrasi larutan, terus harus mengencerkan, harus membuat larutan. Ada yang bisa menjawab? Untuk mengetahui jumlah mol yang diinginkan. Ya betul, bagus. Salah satu yang mengetahui jumlah mol. Ada yang lain? Bagus, Faras. Ada yang bisa menambahkan? Siapa nih? Fatih mungkin, Fatih? Mana Fatih, ada nggak Fatih? Fatih? Fatih Fadlur Rahman? Nggak ada suaranya. Iya, Bu. Ya. Kenapa kita harus mempelajari konsentrasi larutan ini? Bikin larutan. Buat apa? Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam larutan tersebut dan udah itu aja, Bu. Oh, mengetahui ya, salah satunya itu, ya mengetahui yang apa yang dalam larutan tersebut ya. Mau bikin berapa konsentrasinya, berapa mol, nanti dicari berapa gram, kemudian dilarutkan dalam tabung reaksi, labu ukur ya. Ini namanya labu ukur, ada kaca arlogin untuk menimbang zat. Ini namanya labu semprot. Nah, ini masukin air di sini, ya. Nanti ditambahkan air sampai tanda batas. Ya, setiap labu ukur ini ada ukurannya, ada yang 100 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1 liter, bahkan
500 mili juga ada yang gede gitu ya. Jadi berbeda-beda. Ya, ini yang akan kalian pelajari tentang pembuatan larutan dan konsentrasi larutan. Oke, untuk mengetahui kalian sudah siap belajar atau belum, nah, Ibu sudah siapkan kuis Kahoot nih. Sekarang silakan masuk ke kahoot.it. Oke, kahoot.it, ya, masukkan nanti game pinnya. Nah, 287402. Ya, 43 orang, 44 tidak hadir. Bagaimana menghitung konsentrasi larutan. Jadi nanti yang akan kalian pelajari banyak menghitung, ya, bagaimana satuan konsentrasi itu, kemudian jenisnya apa saja, satuan-satuannya juga kalian harus memahami dengan baik. Oke, setelah melakukan kuis, nah bagaimana nih perasaan kalian? Ibu mau ngecek dulu ya. Pengenalan emosi. Nah, gimana nih emosi kalian setelah mengerjakan kuis ya? Di sini ada pilihan apakah biasa aja, kemudian kesel ya, kemudian apa ngantuk nih setelah kuis masih ngantuk nih, pengen tidur, apa sedih, apa sudah bersemangat belajar. Oke, ya, supaya kalian lebih fokus ya, lebih konsentrasi ketika nanti belajar. Ibu cek dulu nih emosi kalian. Ya, silakan masuk ke menti.com ya. Gunakan kodenya 16504346. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 30 detik mungkin ya. Oh, masih ada yang ngantuk ternyata. Udah, ayo kita semangat. Siapa lagi yang semangat belajarnya? Oke. Apakah ada yang kesel tadi karena kuisnya salah semua? Atau ada yang sedih gitu ya, tadi kuisnya tidak bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan nanti ketika kalian merasakan emosi ini bisa berubah ya, bisa merubah diri. Oh, saya nggak boleh sedih lagi, saya harus semangat ya. Karena kita mau belajar harus memiliki kondisi emosi yang stabil ya, harus emosinya bersemangat supaya apa yang nanti kalian pelajari bisa dicerna dengan baik. Oke, siapa lagi yang bersemangat belajar? Wah, semangat untuk menerima pelajaran dari Ibu hari ini. Ini baru 30 orang, silakan yang lain. Yang ngantuk, yang sedih, ya bisa merubah ke arah menjadi semangat belajar, ya. Baik, karena sudah mengenal emosi kalian, kalian juga sudah paham ya. Ketika kalian sudah mengenali emosi kalian, Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kalian. Kenapa misalnya kalian sedih, kenapa misalnya kesel, kenapa kalian ngantuk, mungkin tadi malam karena main gamenya kelamaan ya, jadi hari ini ngantuk. Nah, ini istilah lagi nih, molaritas, kemudian ada molalitas. Ini serupa tapi tak sama ya, molaritas, persen massa, ini waktu di stokiometri kalian pernah belajar ini, atau persen massa per volume. Ini juga pernah waktu kelas 10. Yang baru ini adalah molaritas dan molaritas. Sebenarnya banyak, tapi ini saja yang kalian pelajari ya, dipersempit. Jadi molaritas ini lambangnya M besar. Hubungan rumusannya adalah mol per volume larutan. Jadi N ini lambangnya mol, volume larutan satuannya dalam liter. Nah, jika zat larut dinyatakan dalam gram dan volume larutan dalam mililiter, maka dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Nah, ini nih. Kan kalian sudah tahu ya, mol itu
diperoleh dari apa? Mencari mol rumusnya? Massa dibagi massa molekul relatif. Iya, betul ya. Ini kan jadi gram per mr ini dari sini, dari mol. Jadi kalau kita mau carinya dari gramnya, dari massa zat, maka gunakan ini. Jadi N-nya diuraikan menjadi gram per mr. Nah, V ini kan volumenya dalam satuan liter. Jadi kalau pakai rumus ini, kita atasnya mol, bawahnya volume dalam liter. Tapi kalau pakai yang bawah, ini kita masukkan massa zat larutnya, kemudian mr-nya dikali 1000 per V. Jangan lupa, kalau V di sini dia satuannya dalam mililiter. Maka ada angka 1000 di sini. Konversi ya. 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Jadi konversinya ini angka 1000. Ini molaritas. Kemudian molalitas. Kita contoh soalnya belakangan ya. Nah, molalitas juga serupa tapi tak sama. Kalau kalian perhatikan apa yang membedakan? Nih ya, P. Misalnya dari zat padat, kemudian dilarutkan dengan air, masukkan ke labu ukur, ditambahkan sesuai dengan jumlah ya, atau jumlah ukuran si labunya. Kemudian mengencerkan. Jadi dari yang pekat kita tambahkan air ya, diencerkan sehingga nanti konsentrasinya berubah. Nah, ini rumusan untuk menghitung pengenceran. Oke. Terakhir ya, coba siapa bisa menyimpulkan nih apa yang sudah disampaikan tadi? Ya. Apa itu konsentrasi larutan, kemudian satuan konsentrasi larutan apa aja, pembuatan larutan, ya, pengenceran larutan, ya, ada 4 poin yang kalian pelajari tadi. Ada yang bisa menjawab apa itu konsentrasi larutan? Tadi yang sudah dipelajari? Molaritas. Terus molaritas. Apalagi satu lagi? Persen massa, bagus. Jadi kalau konsentrasi larutan itu menyatakan apa? Menyatakan? Tadi kan ada molaritas. Dalam satu larutan, Bu. Iya, betul. Jadi jumlah zat terlarut ya dalam suatu larutan. Bisa dalam bentuk molaritas, bisa molalitas, bisa persen massa. Jadi kan menunjukkan tuh, oh kalau misalnya 4%, oh artinya ada 4 gram zat larutnya gitu. Nah, kemudian tadi pembuatan larutan ya. Ada pengenceran juga. Apa rumusnya tadi untuk pengenceran larutan? Apa rumusnya? Ayo. Pengenceran larutan. M1 sama dengan V2M2. M1. Ya, bagus. V1M1 itu adalah mol yang pekat sama dengan V2M2 yang mol encernya ya. Jadi ini harus selalu kalian ingat. Konsentrasi larutan ini akan digunakan ya pada perhitungan bab selanjutnya. Ada nanti di kita mengucapkan syukur terlebih dahulu ya. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan ya. Masih ada kesempatan untuk belajar. Jadi yang tadi sudah menyatakan semangat belajar, Ibu apresiasi sekali ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, semuanya bisa bersemangat untuk belajar. Karena kita patut bersyukur ya, masih banyak anak-anak mungkin di luar sana, di daerah lain yang tidak bisa seperti kita ya, tidak bisa belajar, mungkin nggak bisa datang ke sekolah, nggak ada internet gitu ya, nggak ada handphone yang bisa belajar. Tapi kalian dengan segala kenikmatan ya, orang tua sudah menyediakan fasilitas, masih bisa belajar, maka Ibu minta pergunakanlah kesempatan ini untuk mau belajar ya, jangan sampai kondisi yang kita alami ini menjadi hambatan bagi kalian untuk tetap menuntut ilmu ya.
sudah presensi di Padlet ya boleh meninggalkan ruangan ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, terima kasih yang sudah datang tepat waktu, terima kasih yang sudah semangat belajar, yang mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mulai meninggalkan ruangan. Jangan lupa untuk isi ini dulu ya, Padletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pada aksi nyata ini saya menyusun RPP untuk kelas 11 dengan materi konsentrasi larutan dan durasi pertemuannya 2 jam pelajaran atau 2 kali 30 menit. Pada pertemuan di materi sebelumnya sudah dilakukan tes kesiapan belajar melalui tugas untuk menyelesaikan soal secara tertulis. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya pilih adalah diferensiasi produk. Karena pembelajaran daring, 1 kali pertemuan saya mengajar 2 kelas dengan jumlah sekitar 60 siswa. Sehingga saya kesulitan untuk melakukan observasi jika melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten atau diferensiasi proses. Sedangkan kompetensi sosial emosional yang saya terapkan adalah kompetensi kesadaran diri dan kompetensi kesadaran sosial. Sebelum memasuki kegiatan inti, anak-anak mengerjakan kuis untuk mempersiapkan diri mereka dalam menerima pembelajaran. Kemudian mereka diajak untuk mengekspresikan emosi yang mereka rasakan setelah mengerjakan kuis. Disajikan menggunakan aplikasi Mentimeter. Ini adalah salah satu kompetensi kesadaran diri, yaitu dengan mengidentifikasi emosi. Mereka memilih ekspresi yang mereka rasakan sesuai gambar emoji yang ada. Disediakan 5 gambar emoji, yaitu antusias atau semangat belajar, sedih, mengantuk, kesal atau marah, dan yang datar atau biasa-biasa saja. Nah, hasilnya kebanyakan siswa menjawab ekspresi yang biasa-biasa saja. Sebelum pembelajaran ditutup, diterapkan kompetensi kesadaran sosial, yaitu dengan mengajak mereka untuk bersyukur atas apa yang bisa mereka peroleh hari ini. Dengan kegiatan bersyukur, anak-anak diajak untuk berempati terhadap anak-anak atau teman-teman seusia mereka yang tidak dapat menikmati kondisi seperti mereka saat ini. Bentuk rasa syukur dalam bentuk ucapan terima kasih dengan menggunakan Padlet. Mereka dapat menuliskan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan pelajaran apa yang mereka terima hari ini. Selama pembelajaran berlangsung, memang banyak siswa yang masih tidak mau terlibat untuk bersuara maupun membuka kamera dalam menjawab pertanyaan yang guru ajukan. Biasanya ada alasan karena keterbatasan jaringan atau mereka tidak menyediakan headset untuk berbicara. Tetapi jika untuk mengikuti kuis atau mengisi survei, mereka bersedia mengikutinya dengan baik. Saya juga merasakan jika dalam pembelajaran daring ini kurang terlibat ikatan emosional antara guru dan murid. Ya, hanya sedikit siswa yang antusias dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dari hal yang sudah saya temui pada pembelajaran ini, maka ada beberapa yang harus saya perbaiki. Salah satunya, untuk pembelajaran sinkron atau melalui Meet ini sebaiknya diisi dalam bentuk presentasi kelompok dari siswa, sehingga siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran, jadi tidak hanya guru yang berbicara. Sedangkan untuk penjelasan materi, saya akan merekam dalam bentuk video dan siswa dapat mempelajari secara mandiri dalam bentuk asinkron. Dan untuk penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga dapat dilakukan secara konsisten.
sehingga dapat membentuk atau membangun kesadaran penuh mindfulness dari siswa. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata maupun yang tidak sempurna.